Halo, konnichiwa. Perkenalkan, saya Nilo Gedewita Maharani. Kali ini saya akan bahas mengenai prefektur Miyagi. Nah, dari kalian tahu nggak sih bagaimana prefektur Miyagi di Jepang itu? Kira-kira ada hal apa aja ya yang menarik yang bisa kita bahas? Yuk, kita bahas sama-sama. Hai, minasan. Kita awali dengan pembukaan fakta prefektur Miyagi yuk. Oke, Prefektur Miyagi sebelumnya ialah bagian dari Provinsi Mutsu yang merupakan provinsi tua di bagian utara Honshu dan sebagai salah satu provinsi terakhir yang dibentuk karena tanah diambil dari suku Emishi asli atau Ibishu. Nah, lokasi Prefektur Miyagi ini ada di bagian timur laut Pulau Honshu dan berjarak 300 km dari Tokyo. Prefektur ini adalah pusat wisata terbesar di wilayah Tohoku dengan menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Ibu kota prefektur ini ialah kota dengan destinasi terbesar di Jepang ialah Sendai. Namun, pada tahun 11 Maret 2011, gempa berkekuatan 9,0 skala Richter dan tsunami besar menghantam prefektur Miyagi. Kemudian, pada tanggal 7 April 2011, gempa berkekuatan 7,4 skala Richter kembali melanda pantai Miyagi, sehingga para pekerja kemudian dievakuasi dari fasilitas nuklir Fukushima Daiichi yang bermasalah di dekatnya. Jadi, teman-teman tetap stay safe ya dimanapun. Yap, slide selanjutnya. Kira-kira dari pembahasan tadi mengenai Miyagi fakta dan juga lokasinya, itu kurang afdol nggak sih kalau bahas itu aja? Gimana kalau kita bahas mengenai makanan, festival, hasil pertanian, kota persebaran, dan destinasi wisata yang ada di Prefektur Miyagi? Kira-kira dari teman-teman, yang mana sih ide yang paling menarik menurut kalian untuk dibahas mengenai Prefektur Miyagi? Yuk, kita bahas satu-satu yuk. Hai, sekarang kita akan bahas mengenai Miyagi-ke no tabemono. Siapa sih yang nggak tahu Sunda Mochi? Sunda Mochi merupakan mochi yang disiram dengan pasta edamame yang manis loh. Kudapan yang lezat ini terbilang sudah ada sejak zaman negara Jepang berperang pada periode Sengoku di tahun 1467 sampai 1615 yang lalu. Nah, hal ini diyakini bahwa dapat menjadi sumber makanan berenergi yang dapat dikonsumsi oleh samurai clan Death. Apalagi mengingat wilayah Sendai merupakan salah satu produsen kedelai Jepang terbaik, maka tak heran loh apabila produksi kudapan ini tergolong cukup banyak. Oke, minasan. Setelah belajar mengenai apa sih makanan ciri khas dari Prefektur Miyagi, yuk kita intip mengenai festivalnya. Kira-kira ada berapa ya? Sesuai di tabel, ini dia nih festival yang ada di Prefektur Miyagi. Yuk coba cek. Oke, karena Prefektur Miyagi berada di dekat dengan Samudra Pasifik serta daerahnya yang berada di perbukitan, jadi teman-teman penasaran nggak sih dengan hasil pertaniannya? Oke, Prefektur Miyagi ini menghasilkan 4,7% beras, 23% tiram, dan juga 15,9% sauri di Jepang loh. Wah, melimpah sekali ya kekayaan sumber daya alam di sana. Oke, sekarang kita beralih ke kota persebaran nih. Kira-kira ada berapa kota ya di Prefektur Miyagi tersebut? Yuk, kota persebaran di Prefektur Miyagi terdapat 14 kota. Yang pertama itu ada Higashi Matsushima, kedua ada Ishinomaki, ketiga Iwanuma, keempat Kakuda, kelima Kesenuma, keenam Kurihara, ketujuh Natori. Kedelapan ada Sendai sebagai ibu kota prefektur Miyagi, ada kesembilan Osaki, kesepuluh Shiogama, yakni tempat dari kuil Shinto, kemudian ada ke-11 Shiroishi, 12 ada Tagajo, 13 ada Tome, dan ke-14 ada Tomiya. Nah, kira-kira dari teman-teman ada nggak sih kota yang udah kalian tahu di prefektur Miyagi tersebut? Hai, minasan. Pembahasan terakhir adalah destinasi wisata. Destinasi wisata di setiap negara itu tentunya berbeda-beda loh, karena di setiap negara tentunya memiliki ikon tersendiri mengenai suatu tempat wisatanya itu.
Oke, kira-kira dari teman-teman suka nggak sih berwisata? Yuk kita intip destinasi wisata di Prefektur Miyagi. Oke, yang pertama tentu destinasi wisata Kastil Aoba dan juga Mausoleum Zuihoden. Ketiga ada Pantai Selatan Matsushima dan kemudian ada Aki Onsen. Hai, それからada Naruko Onsen, そしてSakonami Onsen. じゃあ、皆さん、itu dia pembahasan mengenai Prefektur Miyagi. Kira-kira dari semua topik, kalian suka yang mana ya? Yang paling menarik? Oh iya, semoga video ini bermanfaat ya. Dan juga terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye. Arigatou gozaimashita.